Ternyata 70% pensiunan menyesal karena mereka tidak menyiapkan masa pensiun sejak dini. Ini terbukti dari hasil survei, ya, mulai dari studi Aegon 2023, HSBC Report, kemudian juga data Bank Indonesia, bahkan dari surveinya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ternyata memang sebagian besar, hampir 70% orang Indonesia itu menyesal karena dia tidak menyiapkan pensiun sejak dini. Kenapa? Karena masih menganggap bahwa nanti saya juga masih ada uang pensiun, atau saya masih sehat kok, atau gaya hidupnya tidak berubah. Dia merasa bahwa gaya hidup itu bisa sama, ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang mana mereka abai dengan masa pensiun nanti, sehingga tidak menyiapkan sejak dini, tidak berinvestasi, tidak menabung, dan tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Gitu Bapak Ibu ya. So, hati-hati ya. Nanti pada saat tiba waktunya kita akan menghadapi masa pensiun, kita tidak siap. Pensiun tidak melihat umur. Bisa jadi juga pada saat umur baru 30 tahun kita bisa pensiun. Pensiun dini ada terjadi. Atau pada saat kita sudah umur 55 tahun memang sudah masanya. Ada memang masa pensiun di sana. Contohnya saya. Pada saat saya umur 50 tahun, saya sudah menyatakan diri untuk berhenti dan pensiun. Makanya sejak itu saya sudah mencanangkan untuk tetap berbuat sesuatu pada saat saya pensiun nanti. Nah, untuk itu Bapak Ibu, penting saatnya kita untuk menyiapkan masa pensiun kita dengan cerdas. Makanya saya mengambil tema adalah siap bahagia di masa tua, cara cerdas merencanakan keuangan untuk ibu-ibu hebat. Boleh tepuk tangan? Untuk memahami kondisi kita saat ini, ada fakta-fakta penting yang secara kritikal Bapak Ibu pahami. Yang pertama, rata-rata pensiun di Indonesia adalah antara 55 sampai 60. Ada kebijakan pemerintah yang baru mengatakan bahwa pensiun 58, tapi tetap range-nya antara 55 sampai 60. Hampir semua perusahaan memiliki masa pensiun 55 sampai 60. Dan seperti yang tadi saya katakan di awal, 70% diantaranya tidak siap. Ya. Yang kedua, biaya hidup naik 2 kali lipat dari 10 hingga 15 tahun terakhir. Bisa dirasakan sekarang bahwa harga kebutuhan pokok, harga semua barang-barang yang Bapak Ibu beli yang tadinya mungkin harganya cuma Rp5.000 jadi Rp10.000, jadi Rp15.000, jauh lebih tinggi daripada harga yang kita beli sebelumnya. Ya. Yang ketiga, ternyata resiko kesehatan meningkat pesat di usia tua. Jelas ya Bu, dengan kondisi fisik yang kita menurun, tidak usah jauh-jauh pada saat kita usia 20 tahun, 30 tahun, kemudian kita 40 tahun kelak, atau 50 tahun juga ada penurunan kondisi kesehatan. Itu pasti alamiah. Ya, namanya manusia pasti akan menurun kondisi kesehatannya. Ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengatur pola pikir kita. Ada 2 pola pikir Bapak Ibu. Ada growth mindset, ada fixed mindset. Apa itu? Kalau growth mindset, pola pikir di mana kita ingin tetap bertumbuh. Ya, ingin tetap belajar, mengatakan bahwa kemampuan kita tuh bisa lebih, bahwa kemampuan kita bisa berkembang, tidak hanya sekedar berhenti sampai di sini, tapi kita bisa belajar dari pengalaman, belajar dari manapun kita bisa belajar. Sebaliknya, fixed mindset, di mana itu adalah pola pikir yang tetap, pola pikir di mana dia hanya terkungkung kepada kondisi dia saat ini. Saya mah sudah tua, saya mah cukup sampai di sini, saya memang dari awal nggak bisa. Kalaupun saya mencapai karir seperti ini karena memang ya sudah takdirnya. Itu yang sering kali terjadi. Nah, sekarang saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk melihat kalimat-kalimat di sebelah. Ya. Oke, saya mulai dari mungkin bisa dijawab, silakan mengacungkan tangan. Coba untuk yang pertama, umur saya udah 55, susah buat belajar lagi. Dia masuk ke mana? Yang bertumbuh atau yang tetap? Fixed mindset, coba klik. Oke, dia berarti fixed mindset, berarti dia merasa bahwa ya sudah, saya umur segini susah saya buat belajar lagi. Yang kedua, saya pernah rugi, tapi saya tetap mau belajar bisnis. Yang mana? Growth mindset. Next. Ternyata dia memang benar ada di growth mindset, karena dia walaupun pernah rugi, pernah jatuh, pernah terpuruk, tapi dia tetap belajar, tetap ingin maju. Oke. Berikutnya, rezeki sudah ada yang atur, tidak perlu direncanakan. Fixed mindset. Oke, next. Ya, kita lihat ternyata benar bahwa walaupun kita tahu
konsep rezeki adalah di tangan Allah, di tangan Tuhan. Ya, kita hanya mengikuti apa dari dari rencana Tuhan, tapi kita tetap ada namanya ikhtiar. Nah, makanya kita masuk ke pernyataan berikutnya. Saya tetap mau ikhtiar. Soal hasil biar Allah yang tahu. Growth mindset. Nah, kita lihat bahwa ternyata betul, walaupun Allah sudah mengatur semua rezeki kita, tapi dengan namanya ikhtiar tetap kita harus lakukan. Dan itu positive thinking atau growth mindset yang kita akan lakukan. Oke. Berikutnya, wah diskon 5% pakai pay later, nanti aja nabungnya. Yang mana? Fixed mindset. Ya. Ya, ternyata betul bahwa ya ini tadi pola pikir di mana gaya hidup yang tidak bisa berubah, yang mana antara kebutuhan dan keinginan tidak bisa dia bedakan, ya. Yang mentang-mentang diskon, ya walaupun dia sudah punya barangnya tetap beli, ya, mentang-mentang pakai pay later 50% misalkan. Next coba berikutnya. Ya, akhirnya pasti yang terakhir adalah uang saya 30% buat nabung, sisanya baru buat sehari-hari. Buat sehari-hari ya, tidak melulu untuk bahwa itu hanya untuk keinginan. Jadi inilah beberapa poin, beberapa pernyataan-pernyataan yang kita mencerminkan bahwa diri kita harus memiliki pola pikir yang bertumbuh, tidak hanya diam, tidak hanya tetap seperti ini. Tidak mengenal usia. Usia kita misalkan sudah 55 tahun, saya sudah pensiun. Buat apa saya belajar? Tidak. Tetap kita harus maju, tetap kita harus belajar, kita berpikir bahwa kita bisa hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Pensiun bukan akhir. Tapi awal merajut cerita baru dengan kebijaksanaan dan pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Sudah memiliki ilmu pengetahuan yang sudah cukup banyak. Sejak awal bekerja umur 20-an hingga sekarang berencana pensiun umur 50-an mungkin. Bapak punya pengalaman, punya ilmu, punya kebijaksanaan yang mana kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita yang akan datang. Ya, banyak yang bisa kita lakukan dan banyak juga yang ke depan kita akan bisa pelajari. Jadi pensiun bukan akhir, kita bisa lakukan banyak, kita bisa lakukan hal-hal yang sangat positif dan berguna buat masa depan. Masa depan kita mulai sejak hari ini. Ya, sejak usia Bapak Ibu sekarang. Tidak perlu menunggu sampai nanti usia pensiun mendatang. Ya, Ibu sekarang umur berapa? 30, mulai sekarang. Kita mulai aktivitas rutin, kaidah yang saya gunakan 3B1C. Apa itu? Klik. 1. Berpikir. Dari sekarang, mulailah Bapak Ibu mencari kegiatan, mencari aktivitas yang menggunakan berpikir. Apapun. Menulis misalnya. Bapak Ibu menyukai menulis, silahkan menulis. Karena itu kegiatan berpikir. Membaca. Menghitung matematika. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita bisa mengajak kita untuk terus berpikir. Ya. Yang kedua, B yang berikutnya adalah bergerak. Mulai dari sekarang, lakukan kegiatan yang terus bergerak. Olahraga, jalan pagi, ambil setengah jam per hari, setiap hari. Atau yang bisa lari pagi. Atau yang bisa apapun. Buat ibu-ibu yang mau yoga, pilates, silahkan. Karena ini menjadi investasi yang luar biasa buat masa depan. Ya, berpikir, bergerak. Yang ketiga, bahagia. Ambil kegiatan yang mana bisa membuat Bapak Ibu bahagia. Apapun. Bapak Ibu bahagia dengan berkebun silahkan. Bapak Ibu bahagia dengan menulis, silahkan menulis. Bapak Ibu bahagia dengan olahraga, silahkan olahraga. Bapak Ibu bahagia dengan bergabung dengan komunitas, silahkan bergabung dengan komunitas. Ya, apapun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan asalkan Ibu bisa bahagia. Berikutnya, yang ketiga, yang keempat C, cuan. Ya. Yang keempat cuan. Apa itu cuan? Keuntungan, uang. Cari kegiatan yang bisa mengarah ke cuan, ke keuntungan. Kenapa saya letakkan terakhir? Karena sebetulnya uang atau cuan ini bukan segalanya bagi kita sebagai mau pensiun. Bukan segalanya. Karena yang terpenting adalah kita harus punya kegiatan berpikir, punya kegiatan bergerak, punya kegiatan yang bikin kita happy, dan akhirnya semua 3 yang B itu bisa menghasilkan cuan. Misal, Ibu senang memasak. Ibu berpikir untuk membuat sebuah resep sehingga terjadi sebuah masakan yang enak. Ibu bergerak terus untuk menggunakan tubuh dan bagian badan Ibu untuk memasak. Ibu happy dengan memasak. Hasil masakannya bisa dijual misalnya. Jadi cuan. Atau resepnya bisa dijual atau dibuat sebuah buku misalnya. Itu jadi cuan juga. Banyak hal kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan dari berpikir, bergerak, dan bahagia menghasilkan cuan. Sekali lagi, cuan bukan segalanya, tapi
kegiatan sebelumnya berpikir, gerak, dan bahagia itu bisa menghasilkan cuan.